mulai dari sosok anak kecil sampai ke rumah berhantu. Berikut adalah 5 video penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke-37. Video pertama ini berasal dari seorang wanita bernama Sofa. Ceritanya, Sofa ini ibu rumah tangga dan kebetulan dia punya anak. Nah, suatu hari dia lagi main-main nih sama anaknya di ruang tamu. Kebetulan dia di ruang tamu itu sama adiknya. Jadi di ruang tamu itu bertiga. Sofa, anaknya, terus adiknya Sofa. Pas itu adiknya Sofa ini ngevideo. Namun di saat ngevideo si Sofa sama anaknya, ternyata ada entitas lain yang ikut masuk ke dalam video. Seperti yang kalian lihat, Sofa terlihat lagi have fun lah sama anaknya, ya kan? Tapi kalau kalian sadar, ada sesosok anak kecil di kegelapan sedang ngeliatin ke arah mereka bertiga. Dan Sofa ini setelah ngelihat video ini bilang, "Ini siapa?" Dan netizen itu beranggapan ini anaknya Sofa. Tapi Sofa menjelaskan bahwa anak gua tuh laki, dan gua juga punya anak cuma satu. Terus anak ini siapa? Video yang kedua ini berasal dari seorang pria bernama Munos. Nah, ceritanya Munos ini seorang petugas rumah sakit. Kebetulan saat itu dia lagi shift malam. Tapi dia shift malam sama teman-temannya, jadi gak sendirian lah. Nah, pas itu si Munos tuh iseng-iseng bikin video keseruan kalau lagi free sama temen-temennya. Jadi kan saat itu pas lagi free, jadi kan ya nyantai-nyantai lah gitu loh. Namun gak lama kemudian muncul sesosok yang bikin mereka ketakutan. A las 3 de la mañana, cabrón. Mírala, jugando memes como siempre. Chica, no mames, no mames, mira esa madre. No mames. Si verga es eso. Seperti yang kalian lihat, tepat di ujung lorong terlihat ada sesosok seperti anak kecil sedang berjalan. Si Munos ini sadar dan kaget. Terus teman-temannya juga ikut panik gitu loh. Nah, pas mereka panik, tiba-tiba stretcher yang awalnya diem malah bergerak dengan sendirinya. Kalian kalau ada yang jadi petugas rumah sakit, apakah pernah mengalami hal kayak gini? Video ketiga ini berasal dari pasangan suami istri bernama Bina dan Clemente. Jadi ceritanya gini. Saat itu pasangan ini diundang di acara pesta. Tapi pas itu pestanya malam hari, ya kan. Nah, mereka ini seneng. Singkat cerita, mereka berangkat dan ya pesta lah. Dan setelah itu mereka memutuskan untuk langsung pulang. Pas perjalanan pulang, ya awalnya berjalan lancar, ya kan. Namunnya gak lama kemudian ada sesuatu yang bisa bikin orang hilang nyawa. Seperti yang kalian lihat, kamera dashcamnya tuh nunjukin awalnya ya nggak ada apa-apa, ya kan. Namun nggak lama kemudian
Kalau kalian sadar, tepat di sisi kanan mobil, lebih tepatnya di tengah-tengah garis, ada sesosok yang sedang berdiri. Mereka kaget, takutnya kan ini nabrak gitu loh. Setelah itu mereka ngecek di kamera dashcam belakang. Ya ini seperti yang kalian lihat, ya nggak ada apa-apa. Harusnya kalau emang ada orang ya kan, orangnya tetap berdiri di situ ya kan. Nah, menurut kalian apakah sosok ini arwah yang pernah meninggal di situ? Video keempat ini berasal dari seorang pria bernama Farias. Jadi Farias ini kebetulan tinggal sendiri di rumahnya. Ya dia selama nempatin rumah itu nggak pernah sama sekali ada sesuatu yang aneh, itu nggak pernah. Hari-hari ya berjalan normal, umumnya orang-orang biasa lah. Namun suatu hari ada sesuatu yang bikin Farias ini ketakutan. Jadi awal mulanya dia selalu mendengar suara-suara aneh. Dia berpikir hewan lah atau apalah gitu kan. Lama kelamaan gangguan suara tersebut semakin parah. Nah, suatu hari Farias memberanikan diri buat nyamperin nyari sumber suara tersebut. Farias berharap itu cuma hewan, dan ternyata yang ditemuin Farias bukanlah hewan. Capta un fantasma en video. No sé qué pasa, boludo. Estoy en mi pieza queriendo dormir, boludo, y me toca la puerta toda la noche, amigo. Son como las 1 de la mañana. No hay nada. No, amigo, ¿qué mierda es eso, boludo? ¿Qué mierda sos, la concha de tu madre? Boludo, no. Amigo, no hay nadie, boludo. No. De hoy se está escuchando esa mierda. ¿Qué? No, boludo, no. No. Encima voy a buscar la ventana, boludo. No hay nadie, amigo. O sea, no hay chance que haya salido alguien por acá, boludo. No, amigo, no. No, amigo, de nuevo esto. Pero qué mierda, boludo. No va a enloquecer, boludo. Seperti yang kalian lihat, terlihat dengan jelas. Wah, sosok hitam ya kan, sedang ngintip di balik tembok. Farias ini panik sambil ketakutan kan. Saat disamperin, ya nggak ada apa-apa, kosong gitu kan. Gak lama kemudian gangguan-gangguan aneh mulai menghantui Farias. Kelihatan kalau wah ketakutan banget kan. Dan habis itu dia buka gorden jendela. Nah, sosok tersebut tiba-tiba muncul tepat di belakang Farias. Wah anjir. Menurut kalian apakah itu penyusup atau emang sosok pengganggu? Di video terakhir ini berasal dari seorang wanita bernama Ashley. Nah, ini ceritanya hampir sama kayak Farias tadi ya kan, cuma ini lebih intens aja. Jadi ya, intinya Ashley ini tinggal sendiri di rumahnya. Ya, awal mulanya keanehan terjadi itu pas dia ngedenger suara-suara aneh dari bawah basementnya. Ashley ini takut, jadi gak berani buat turun sendiri ke basement. Soalnya kan dia sendiri, perempuan lagi ya kan. Nah, dia mutusin buat beli kamera CCTV. Singkat cerita, dia pasang di berbagai sudut di rumahnya. Dan disinilah makin menggila kejadiannya. Awal mula tuh pas kamera CCTV-nya yang di ruang tamu itu merekam sesuatu yang mengganjal. Seperti yang kalian lihat, di pojokan atas tuh tepatnya di tangga ada sesuatu yang muncul.
kayak antara ngintip atau gimana gitu. Asli kaget dong, ini siapa? Asli ini berpikir, mungkin itu cuman glitch kamera aja kayaknya. Nah, hari berikutnya pas si Asli ini enak-enaknya tidur, tiba-tiba kamera CCTV-nya yang mengarah ke ruangan basementnya tuh merekam sesuatu yang mengerikan. Ipanema goes walking and when she passes, each when she passes. Nah, seperti yang kalian lihat nih, ada sesosok yang berjalan cepat. Ini orang apa superhero sih? Jadi kayak lewat secepat kilat gitulah. Paginya Asli kaget pas ngecek itu. Nah, dari sini dia mulai berpikir, wah kayaknya ini rumah gue mulai dihantui deh. Hari berikutnya pas Asli ini beranjak mau tidur ya, dia memutuskan untuk melihat kamera CCTV-nya secara langsung nih dari HP-nya ya kan. Namun saat ditunggu gak ada apa-apa. Kemudian yang ditunggu-tunggu Asli muncul. Seperti yang kalian lihat ya, terlihat sangat jelas ada sesosok di bawah basement. Asli pun merasa kayak makin ketakutan dia. Sebab selama ini nggak pernah ada gangguan-gangguan kayak gini, nggak pernah. Baru kali ini terjadi. Apakah mungkin sosok ini yang selalu mengganggu Asli? Atau memang sosok ini penunggu rumah tersebut? Itulah 5 video penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke-37. Menurut kalian, video mana yang paling mengerikan? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam.